Halo semuanya. Kita ketemu lagi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Furadan dan bagaimana cara aplikasinya pada media tanam, serta apa kelemahan dan kekurangan dari Furadan serta kelebihan-kelebihannya. Untuk itu, mari kita simak video saya. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan sebuah obat untuk tanaman hias. Kebanyakan orang pada akhirnya akan merasa kesulitan ketika berhadapan dengan ulat, berhadapan dengan kutu putih, berhadapan dengan semut, berhadapan dengan cacing yang terdapat dalam media tanam ataupun yang menggerogoti batang, akar, maupun daun tumbuhan, bahkan serta bunga. Dan kemudian ulat-ulat tersebut dapat menyebabkan kematian pada tanaman hias kita. Oleh karena itu, hari ini kita akan menggunakan Furadan. Furadan adalah sebuah obat atau insektisida atau nematisida. Kebanyakan orang akan bingung dan mengatakan bahwa ini merupakan 3 gram. Furadan 3GR berarti 3 merujuk pada jumlah persen yang terdapat dalam bahan aktif. Bahan aktif Furadan adalah karboforan. Berarti jumlah karboforan yang terdapat dalam Furadan adalah 3%. Dan GR itu merupakan kependekan dari granula, yang berarti butiran. Cukup ditabur, jadi ditabur saja. Ada baiknya saya menganjurkan kita menggunakan pelindung. Kita gunakan pelindung saja, supaya jangan mengenai tangan. Ketika Furadan ini kena pada tangan, ada baiknya langsung dicuci, jangan dulu kontak dengan mulut, hidung, mata, karena nanti akan menyebabkan iritasi bagi mereka yang mungkin alergi dengan bahan-bahan yang kimiawi. Nah, caranya ditaburkan seperti ini. Setelah ditaburkan, bisa disiram dengan menggunakan air. Penyiraman dilakukan secara perlahan. Airnya disiram di keliling tanaman. Air yang tadi harus mengenai butiran-butiran tadi, supaya butiran-butiran tersebut akan meresap ke dalam tanah dan nutrisinya akan dimakan oleh tumbuhan. Nah, ulat atau apapun yang memangsa batang, akar, dan bahkan daun akan langsung mati. Selain itu, bakteri-bakteri yang buruk lain yang terdapat dalam tanah juga akan mati dan akan hinggap di bagian atas. Sepengalaman saya sejauh ini, ketika diberikan pada dosis yang tepat, tidak melebihi kapasitas, maka dia tetap tanaman akan baik-baik saja. Akan tetapi, kelemahan dari Furadan adalah bukan hanya bakteri buruk atau bakteri yang tidak baik saja yang mati, tapi juga bakteri-bakteri baik dalam tanah, seperti mungkin bakteri-bakteri pengurai. Nah, itu akan saya jelaskan pada video berikutnya, yaitu dengan penggunaan EM4. Ini merupakan bakteri fermentasi. Cara penggunanya bagaimana, cara penyiramannya bagaimana, aplikasinya pada tumbuhan bagaimana untuk menghadirkan unsur hara. Nanti akan saya tunjukkan juga bersamaan dengan bagaimana cara membuat bokasi padat dan bokasi cair.
Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa furadan memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya adalah dia dapat juga mematikan bakteri baik yang terdapat dalam tanah seperti bakteri pengurai. Namun kelebihannya, dia mampu mematikan semua hewan dan serangga pengerat pada pengerat akar, pengerat batang, dan pengerat daun. Nah, tetapi saya juga ingin menganjurkan supaya alangkah baiknya jangan furadan digunakan pada tanaman-tanaman yang akan kita konsumsi, seperti sayuran, buah-buahan, ataukah tomat, cili. Kenapa demikian? Karena cara kerja furadannya itu ketika furadan diaplikasikan pada tanah, tumbuhan akan meresap seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, takutnya ketika furadan itu diresapi oleh buah seperti tomat dan cili. Kenapa kemudian menjadi masalah? Karena furadan dapat mampu dan bertahan dalam tanah selama kurang lebih 6 bulan. Jadi untuk penggunaan furadan pada tanaman sayur yang sudah besar, yang siap panen, kurang lebih 3 atau 2 bulan sebelum siang setelah panen, saya sama sekali tidak menganjurkan. Tapi pada tanaman-tanaman yang pada awal proses pembibitan ataukah penanaman sejak masih kecil, boleh. Tetapi jangan melebihi batas waktu karena takutnya akan diresap oleh tumbuh-tumbuhan. Ya, itu saja seperti biasa. Ini bukan maksud untuk menggurui, tapi hanya membagikan apa yang saya tahu, supaya apa yang saya tahu juga merupakan apa yang Anda tahu, karena ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Cukup sekian dari saya. Salam dari saya. Salam Rahawari.